Halo, selamat datang di Uta Wicara, and this is how the story begins. Ketika saya ada di Singapura, saya banyak cerita dengan orang-orang Singapura, baik itu yang permanent residence atau yang sama-sama warga Indonesia yang bekerja di Singapura. Banyak hal cerita, ya ada orang Indonesia asli, kemudian ada permanent residence, mungkin yang latar belakangnya Chinese, kemudian Tamil, ya India gitu, dan beberapa juga tahu Indonesia, mereka juga pernah ke Indonesia. Sebut aja mungkin ke Bali, atau mungkin tadi ada juga dari India, ya. Dia pergi ke Medan karena ada salah satu kuil di sana. Dan banyak sih cerita yang saya dapat dari mereka. Salah satunya adalah bagaimana kehidupan yang ada di Singapura. Jadi di sini mereka itu kebanyakan tinggal di flat, atau kalau di Indonesia itu seperti rumah susun lah. Rumah susun mereka dapat dari pemerintah, mereka apply ke pemerintah dengan persyaratan tertentu gitu. Nah, nggak semua juga orang bisa dapatkan flat itu dengan mudah. Ada yang mereka bisa dapetin mungkin 5 atau 9 kali percobaan mungkin baru bisa dapet gitu kan. Dan harganya juga nggak murah. Jadi untuk satu flat ukuran 40 meter persegi dengan satu kamar dan satu ruang tamu itu mungkin sekitar 300 sampai 400 ribu dolar Singapura, ya. Dan itu semurah-murahnya rumah di sini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka lebih memilih flat ketimbang mencari rumah tapak seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, jadi pemerintah Singapura ini memang punya regulasi untuk tidak memberikan lahan tanah kepada sektor privat, nih ya, perseorangan ataupun perusahaan gitu. Kenapa? Karena memang area Singapura ini kan terbatas, ya, sedikit. Kemudian kalau semua orang mencari rumah tapak yang seperti di Indonesia, maka habislah tanah yang ada di Singapura hanya untuk tempat tinggal saja gitu. Nah, sementara mereka yang membangun industri dan lain sebagainya. Nah, that's why pemerintah Singapura itu membuat aturan bahwa setiap orang yang ada di Singapura itu harus tinggalnya di flat. Ada sih pilihan yang lain, ya, seperti kondominium, kemudian ada juga rumah tapak, perumahan mungkin di sini, tapi itu harganya jauh lebih mahal ketimbang mereka beli mereka beli flat gitu atau rumah susun. Dan harga kendaraan juga di sini mahal banget. Sebagai perbandingan, mungkin mereka beli di Singapura dapat satu, ketika mereka beli Indonesia bisa dapat mungkin 3 sampai 4 unit gitu. Nah, mahal banget di sini. Biaya hidup memang mahal. Mereka juga akui biaya hidup mahal, tapi itu sepadan atau seimbang lah dengan pemasukan mereka kalau dikurskan ke Indonesia. Nah, kemudian pemerintah di sini juga membuat sebuah peraturan bahwa setiap warganya, baik itu sektor privat seperti, ya, citizens, kemudian ataupun perusahaan, itu tidak dibenarkan untuk mengebor tanah untuk mencari air. Nah, jadi di Singapura sendiri itu ada sebuah ya kita katakanlah BUMN lah, ya, company-nya dari government itu namanya PUB, ya. PUB itu adalah sebuah perusahaan di mana mereka otoritas untuk pengelolaan air. Jadi di Singapura ini mereka tuh punya reservoir, penampung air, di mana air tersebut itu akan diolah oleh PUB ini untuk menjadi air minum gitu. Nah, uniknya adalah semua drainage system yang ada di Singapura ini, parit-paritnya itu nanti bermuara ke reservoir. Nah, dari reservoir ini diolah PUB untuk menjadi air minum. Nah, makanya that's why di Singapura itu tidak ada satupun orang yang diberikan izin untuk mengebor tanah untuk mendapatkan air. Nah, kemudian ya seperti yang sudah kita tahu lah, ya, bahwa jaringan listrik semuanya juga underground, jadi nggak ada tiang-tiang listrik. Kemudian pedestrian juga bagus. Nah, kemudian ada satu lagi cerita di balik itu. Kebanyakan anak-anak muda di Singapura ini dengan tuntutan karir dan kemudian biaya hidupnya, mereka punya pikiran untuk tidak menikah. Nah, jadi pertanyaan apakah kamu menikah itu
merupakan sebuah pertanyaan yang ada jawaban enggaknya. Ya, jadi mereka punya pilihan untuk menikah atau tidak, karena ya di samping tuntutan biaya hidup yang banyak, mereka juga berpikir kalau ada yang merasa direpotkan ketika punya istri, kemudian ketika punya anak mereka harus saving lots of money gitu, banyak uang untuk mereka tabung untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan sebagainya. Jadi apa yang saya temui di Singapura itu memang mind blowing di salah satu sisi ya, karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri memang begitu banyak orang yang masih memilih untuk menikah dan punya banyak anak gitu. Tapi ketika saya ada di Singapura melihat begitu ragamnya manusia yang ada di sini dengan berbagai background tentu saja, baik itu sosial budaya, asal usulnya sampai dengan suku dan agamanya, mereka mempunyai jawaban terhadap setiap masalah sosial yang mereka hadapi, termasuk soal menikah, berhubungan dan sebagainya. Ada juga memang yang living together ya, tinggal bersama, memang dia tidak menikah tapi pacar atau ceweknya itu tinggal bareng sama dia. Nah, ya it's common lah ya, itu common yang terjadi di banyak negara, terutama negara-negara yang memang dari sisi penghasilan memang cukup tinggi dan biaya hidup yang lumayan besar gitu. Soal transportasi di sini masih banget. Jadi mulai dari ada MRT, mungkin sama seperti yang ada di Jakarta. Kemudian ada rapid bus ya, bus. Jadi banyak halte dan kita bisa naik bus sesuai dengan tujuan kita dan dengan nomor-nomor tertentu. Di sana itu sebagai ini ya, apa namanya? Jokes, bukan jokes sih sebenarnya. Jadi saya ngukurnya gini. Kalau di Indonesia itu yang naik kendaraan umum itu biasanya orang-orang yang berpenampilan let's say lah kita bilang sederhana gitu. Nah, kalau di Singapura yang bahkan orang yang berdandan gitu ya, mungkin pakai baju bagus, kemudian bahkan pakai high heels kalau dia cewek gitu, style lah gitu, full of style, itu bisa naik bis. Kalau di MRT itu ciri khasnya itu adalah orang kantoran. Jadi mereka tuh moving itu cepet banget. Jadi mereka tuh nggak bisa nunggu lama karena habis dari satu station ke station yang berikutnya itu durasinya sangat cepat, dan kereta api, bukan kereta api ya, kereta MRT-nya itu memang nggak bisa ini, maksudnya memang sudah terjadwal gitu. Kalau kita dari station satu ke station yang lain itu pasti udah ada MRT-nya di sana, sudah pasti kita akan naik gitu, kecuali memang kita lambat. Nah, kalau kita lambat jalannya maka kita akan ketinggalan kereta. That's why mereka yang ada di MRT itu jalan cepet banget gitu. Jadi butuh waktu buat saya untuk mengimbangi ritme jalannya orang-orang Singapura ini, karena memang trafiknya padat dan kebutuhannya tuh sangat cepat gitu. Nah, seminggu saya ada di sini ya banyak banget sampai ada sungai di belakang hotel kami itu, mungkin jaraknya sekitar ya mungkin 20 atau 30 meter jarak dari hotel ke sungai itu tuh bersih, nggak ada sampah, bahkan ada ikan-ikan yang besar banget yang ada di sana seperti lele mungkin, kemudian gurame atau ikan nila itu hidup di sana dan besar-besar gitu. Nggak ada yang mancing juga di sana, kemudian nggak ada yang mandi-mandi juga di sana. Well organized lah memang Singapura. Dan sebenarnya di antara semua masalah sosial yang penduduk Singapura hadapi ini, sebenarnya mereka itu adalah apa ya, di antara begitu banyaknya masalah sosial yang mereka hadapi, kemudian mereka dihadapkan dengan pilihan hidup yang dengan biaya hidup yang tinggi, kemudian social environment yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia, kemudian budaya mereka juga beda. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang hidup di Indonesia sekalipun terbatas, tapi ia layak untuk dipertahankan gitu, layak untuk dibuat nyaman. Karena kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang ada di Singapura itu sangat-sangat jauh beda banget. Jadi mulai dari makan, minum, bahkan untuk kebutuhan yang lainnya akan jauh lebih nyaman mencarinya di Indonesia ketimbang di Singapura. Bukan hanya soal makanan ya, kalau makanan yang dijual itu
kalau di sini ya memang kita harus selektif ya mencari makan, mungkin ada yang makanan halal atau non halal gitu, dan memang kita harus selektif sih kalau untuk soal makanan. Tapi dari biaya hidup, living cost-nya, kemudian social environment-nya juga pasti berbeda, tuntutan hidupnya juga begitu. Sampai ya kita seperti kita katakan di awal tadi, mereka punya jawaban untuk setiap sosial culture yang mereka hadapi. Memang akan jauh lebih nyaman untuk tinggal di Indonesia. Dan sekalipun susah, mungkin saya tetap akan lebih memilih tinggal di Indonesia, mencari pendapatan nafkah di sana. Dan ya kalau misalnya saya punya kesempatan lagi ke luar negeri, mungkin dalam rangka untuk belajar atau wisata atau ya apapun lah ya, selain daripada untuk jadi permanent residence lah di luar negeri gitu. Maka tapi apa yang bisa kita ambil gitu dari warga Singapura yang memilih jalannya untuk hidup dengan tuntutan yang begitu tinggi gitu. Mereka nggak takut untuk jadi berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin ada di kampung halamannya. Banyak orang yang cerita sama saya mungkin asalnya dari China, mungkin ada ceritanya dari asalnya dari Myanmar, kemudian ada dari India gitu, ada yang juga dari Indonesia gitu. Mereka memilih tetap bekerja dan tinggal di Singapura karena mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda, mencari sesuatu yang lebih baik yang mereka harapkan ada di Singapura. Dan nggak semuanya mereka terkenal ya secara persona ataupun pribadi gitu. Ada yang biasa-biasa aja gitu, ketika kita lihat sosial medianya juga nggak begitu intens, tidak begitu rutin ya, tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang seusianya yang ada di Indonesia mungkin atau di negaranya, dan mereka memilih untuk pergi dari negaranya, pergi dari kampung halamannya untuk mencari sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih baik yang mungkin akan meningkatkan taraf hidup dia mungkin sampai dengan hari tua gitu. Dan menariknya lagi di Singapura, kita banyak ngobrol lah dengan orang-orang di sini yang kadang ada orang lokal. Semakin kita tua, maka tunjangan untuk kehidupan itu dari pemerintah itu semakin banyak. Ya, jadi mereka tuh sampai punya pilihan untuk sama sekali tidak menikah, bahkan sampai tua gitu, karena pemerintah mereka itu sudah menjamin tempat tinggal mereka, tunjangan hidup mereka hari tua, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Ya itu mungkin sisi baiknya ya, tunjangan dari pemerintah ketika di hari tua. Dan memang banyak di sini orang-orang tua itu yang sudah sepuh ya kita katakan, mereka tuh cuma pergi ke, let's say lah, kita mungkin ke pasar pagi atau belanja dan lain sebagainya, itu didampingi oleh satu orang pendamping gitu. Nah, jadi dia itu banyak sekali kadang naik sepeda listrik gitu kemana-mana, ke pasar dan sebagainya, didampingi oleh pendamping ini gitu. Tapi melihat dari cara mereka hidup, melihat cara mereka pergi ke pasar mungkin dengan sepeda listrik, saya boleh katakan bahwa kehidupan mereka itu sangat bahagia. Bahagia dalam arti kata nyaman, tenang, karena hidup mereka tuh sudah ada jaminan even dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, terlepas dari mereka punya saving dari pekerjaan mereka sebelumnya atau mereka punya usaha sampingan dari itu ketika masih muda, tapi yang saya perhatikan adalah hidup mereka sangat nyaman ya, sangat tenang. Mungkin dari raut wajahnya juga nggak punya istilahnya tuntutan hidup yang di hari tua yang kebanyakan orang-orang tua di Indonesia hadapi gitu. Berhadapan dengan anak, berhadapan dengan tuntutan rumah dan sebagainya gitu. Beda banget, jauh banget gitu. Suasana yang saya lihat ketika mereka ada di jalan-jalan raya yang memang jauh lebih aman di Singapura, pergi sendirian atau pergi dengan pendamping mereka gitu. Sangat beda jauh lah dengan apa yang sering kita lihat di Indonesia. Bahkan kalau di Indonesia kita bisa lihat mungkin ada yang terlantar orang tuanya, kemudian ada yang
nggak punya pilihan lain selain tetap bekerja meskipun sudah sepuh gitu. Di Singapura saya belum lihat gitu. Belum lihat ya, mungkin ada tapi saya belum lihat. Mungkin itu aja deh cerita seminggu saya ada di Singapura. Mungkin nggak banyak ilustrasi yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini jadi gambaran bahwa memang sekalipun sekali dalam hidup kalian tetap bolehlah punya cita-cita untuk pergi ke luar Indonesia untuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di luar Indonesia. Karena dunia ini begitu luas. Semakin banyak kita lihat, maka semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan semakin jauh kita pergi, maka semakin beragamlah kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat di negara tersebut. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.